Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razi Muhammad. Ini saya akan memaparkan hasil proyek saya untuk proyek UTS mata kuliah sistem cerdas. Oke, di sini saya membawakan sebuah judul yaitu Web-based Hot Disease Early Diagnosis System using Progening. Jadi sini outputnya adalah sebuah aplikasi untuk mendeteksi penyakit jantung menggunakan metode Progening. Oke. Penyakit jantung itu merupakan gejala kelainan yang mempengaruhi kinerja jantung. WHO sendiri mengungkapkan bahwa setiap tahunnya 1,4 juta orang meninggal akibat serangan jantung. Nah, ini yang tercatat hanya di USA. Secara keseluruhan, kematian akibat penyakit ini mencapai 25,4% dari total kematian. Terus angka ini sangat besar sehingga mengakibatkan penyakit ini dinobatkan sebagai penyakit nomor satu, penyakit pembunuh nomor satu di dunia. Oke. Sebelum seseorang mengalami serangan jantung, biasanya orang akan mengalami gejala-gejala kecil, kemudian diikuti dengan sakit di beberapa bagian tubuh sebelum akhirnya menjadi serangan secara masif. Sebagai masyarakat umum, masyarakat yang awam, sebenarnya kita dapat melakukan pendiagnosaan secara mandiri, yaitu dengan cara mengumpulkan fakta-fakta berkaitan dengan penyakit jantung untuk kemudian diolah sehingga dapat disimpulkan apakah seseorang tersebut mengalami penyakit jantung atau tidak. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan yang namanya expert system. Expert system itu sendiri adalah sebuah software untuk yang menggunakan pengetahuan seseorang manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini kita akan menirukan kepakaran seorang dokter dalam melakukan pendiagnosaan penyakit jantung. Kemudian apa saja yang kita butuhkan? Di sini saya memiliki 14 data penyakit jantung. Kemudian juga memiliki 45 data gejala, baik itu dengan kode G01 sampai G45. Nah, dari penyakit dan gejala tersebut dapat kita representasikan menjadi sebuah rule atau aturan. Misalnya penyakit nomor 2 itu mempunyai gejala G01, G09, G10, G20, G30, dan G35. Kemudian dari aturan ini dapat kita gambarkan di dalam sebuah pohon diagram, decision tree atau pohon keputusan. Oke, misal kita memiliki P12 dengan alur rule seperti ini. Jika kita lihat di sini ditanyakan apakah dia memiliki gejala G01, ternyata jawab tidak. Kemudian ditanyakan lagi apakah dia memiliki G03, ya. Kemudian ditanyakan lagi apakah G14, ya. Apakah G18, ya, dan G35. Jika keseluruhan ini dijawab dengan benar, maka dapat disimpulkan bahwa dia menderita penyakit P12. Seperti ini, kita lihat apakah dia memiliki gejala G01, ternyata tidak di sini sesuai dengan yang ini. Kemudian apakah memiliki gejala G03? Iya. Kemudian apakah memiliki gejala G14? Iya. Apakah memiliki gejala G18? Ya. Dan apakah memiliki gejala G35? Ya. Jika sudah sesuai, maka ini dapat disimpulkan bahwa dia menderita penyakit P12, yaitu penyakit cardiac arrest, seperti itu. Nah, dari pohon keputusan ini dapat kita bangun sebuah diagnosis proses menggunakan flowchart. Sini ada flowchartnya. Dari proses pengambilan simptom pertama, gejala pertama, kemudian ditampilkan, diambil gejalanya, kemudian digabungkan, baik itu gejala yang dipilih ataupun ditolak, kemudian definisikan list penyakit sebagai anti-array, kemudian kita ambil ini gejala pertama dari collection ini, kemudian dilihat apakah ini gejala yang dipilih atau ditolak. Jika yang dipilih, maka ambil seluruh gejala, ambil seluruh kemungkinan penyakit yang ada berdasarkan gejala yang dipilih. Jika tidak, ini jika yang elemen tadi adalah yang ditolak, maka ambil juga seluruh data penyakit berdasarkan data yang ditolak, kemudian hapus dari
hapus dari list penyakit. Kalau ini ditambahkan list penyakit, kalau yang ini dihapus dari list penyakit. Nah, kemudian kita ambil gejala yang paling mungkin berikutnya berdasarkan simptom yang ada. Kemudian dilihat apakah list penyakitnya 0, artinya tidak ada gejala yang sesuai. Maka jika tidak ada, maka tampilkan result not found. Jika ternyata ada list penyakit sama dengan 1, dicek apakah selected value, artinya yang dipilih simptomnya itu sesuai dengan rule. Jika ya, akan ditampilkan hasilnya. Jika tidak, akan ditanyakan kembali apakah memiliki elemen selanjutnya. Jika ya, akan diambil elemen selanjutnya untuk diproses lagi. Jika tidak, maka gejala yang diambil di sini, gejala berikut yang paling mungkin, itu akan ditampilkan sebagai gejala berikutnya untuk diproses lagi, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk hasilnya di sini, untuk projectnya sendiri ada di sini di http://projects/is. Untuk source code-nya sendiri ada di github.com/arazimmuhammad/is-hard-disease, seperti itu. Oke, ini untuk aplikasinya. Untuk shortcode-nya ada di sini. Ini bisa di-clone. Kemudian di sini ada apa aja? Di sini ada data gejala. Kita dapat memanajemen data gejala. Kemudian kita dapat memanajemen data penyakit. Kemudian kita juga dapat memanajemen data rule. Nah, di sini kita bisa melakukan proses manajemen seperti ini. Jika ternyata rule-nya berubah, misal P05 itu memiliki gejala G06, tinggal diklik, maka dia akan memiliki gejala tersebut. Jika ingin dihapus, tinggal diklik kembali, seperti itu. Di sini untuk memudahkan admin atau pakar untuk melakukan perbaikan rule atau update dari rule itu sendiri. Kemudian kita akan melakukan diagnosis. Di sini kita akan menggunakan P12 sebagai alat uji. P12 itu memiliki gejala sebagai berikut, seperti yang ini. Kita akan ditanya apakah G01? Apakah G01? Ini dijawabannya adalah no, tidak. Kemudian ditanyakan G03, apakah G03? Jawabannya iya, seperti itu. Kemudian apakah G14? Apakah G14? Iya. Yang lagi, apakah G18 sesuai dengan ini? Iya. Kemudian apakah G35? Iya. Jika iya, maka berdasarkan gejala yang dipilih, gejala yang adalah ini, Anda kemungkinan besar menderita penyakit cardiac arrest. Nah, seperti itu. Ini adalah proses diagnosis yang dilakukan. Jadi masyarakat umum bisa menggunakan aplikasi ini untuk mendeteksi penyakit yang dimilikinya. Oke, untuk berikutnya kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya, penyakit jantung sendiri itu penyakit yang paling berbahaya, tapi tidak serta-merta langsung masif. Artinya masih ada proses, yaitu gejala yang kecil, kemudian semakin besar dan semakin besar sampai akhirnya terjadi serangan jantung. Nah, masyarakat umum dapat menggunakan aplikasi ini untuk mendeteksi penyakit yang penyakit yang diderita, apakah menderita penyakit jantung atau tidak, berdasarkan gejala-gejala yang dialami, seperti itu. Nah, oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.